Oke, sekarang kita masuk ke part yang kedua, reprogram pikiran Anda untuk menjadi kaya. Kita akan bahas dari 14 part yang berikutnya. Kalau Anda belum nonton yang pertama, Anda tonton dulu part yang pertama. Sekarang kita akan mulai bahas part yang berikutnya. 14 bagian sisanya untuk Anda bisa menjadi kaya, tapi kita akan bahas dari cara yang sebaliknya. Ya, tentang bagaimana kita mulai dari cara kita jadi miskin dulu. Nah, kenapa? Karena otak kita tuh pinter banget, guys. Bikin kita itu bahasanya lebih mudah menghancurkan sesuatu daripada memperbaiki sesuatu. Nah, jadi setelah Anda tahu bagaimana cara menghancurkannya, Anda akan tahu bagaimana cara memperbaikinya, ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kemarin udah 14, sekarang lanjut ke yang 15. 15. Bagaimana cara untuk menjadi miskin adalah prioritas supaya terlihat kaya daripada menjadi kaya. Contoh misalnya ada HP baru 20 juta, nekat guys kredit sampai utang. Ya, utang kredit dan lain sebagainya, bayarnya minimum lagi. Waduh, ngapain ya. Ini kok malah pengen dilihat kaya daripada beneran menjadi kaya. Mobil itu biasa aja, HP biasa aja, baju biasa aja. Saya hari ini udah capek lihat baju ada brand. Kalau bisa yang biasa, bahkan nggak pakai logo, tapi enak dipakai, udah. Ya, yang penting apa? Rekeningnya tebel. Nah, jadi prioritas jangan sampai keliru, guys. Itu 15. 16. 16 adalah menghindari mengerjakan yang penting dulu. Jadi fokusnya malah hal yang nggak penting. Kerja seharian sibuk kelihatannya wah kiri kanan tapi nggak ada yang dikerjain. Ya nggak jelas kerjanya. Pokoknya dia cuma kelihatan kerja, kelihatan. Yang penting malah ditunda-tunda. Nah ini paling gawat. Ya ini paling cepat bikin Anda miskin. Lalu 17. Bilang kalau mau melakukan sesuatu, lalu nggak melakukan apa-apa. Nah jadi ini mirip sama ingkar janji. Ya, jadi itu akan cepet banget bikin diri Anda, oh aku nih tipe orang menunda. Aku nih tipe orang yang setelah janji saya buang begitu aja. Ya, 17. 18. Melakukan yang dilakukan oleh orang lain, kebanyakan orang. Nah, ini bikin kita nggak bisa kaya, guys. Karena apa? Karena hasilnya sama kayak kebanyakan orang punya hasil. Ya, nah lebih baik Anda lakukan sesuatu yang sedikit lebih sulit. Nah, karena banyak orang miskin itu melakukan yang gitu-gitu aja. Makanya mereka tetap miskin. Kok malah banyak orang yang niru gitu ya. Nah, coba lihat 1% orang yang kaya. Ada yang mau kerja itu di atas 8 jam. Kalau Anda kerja 9 jam aja, berarti Anda kan lebih banyak daripada kebanyakan orang rata-rata. Ya, 1 jam ekstra setiap hari selama 5 hari Anda kerja, udah dapat tambahan 5 jam seminggu. 5 jam seminggu itu kalau itu untuk karir Anda udah dapat skill banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, itu fokus. Ya, lalu kemudian 19. Lakukan yang terbaik. Bukan cuma sekedar apa yang diperlukan, apa yang diminta. Lakukan yang terbaik. Banyak orang tuh kerja gitu-gitu aja. Yang payah-payah lah, ya. Kalau disuruh bersih-bersih, ya yang kelihatan aja dibersihin sama dia. Males-malesan gitu ya. Ketemu prospek, dia nggak berusaha untuk ngomong yang terbaik, berusaha untuk bikin dia closing, tapi ngomongnya ketus. Nggak peduli. Ngomongnya kayak dia sombong. Ah, kamu nih bisa beli apa enggak? Wah, udahlah. Terus kemudian gagal jualan ya. Dia bilangnya apa? Prospeknya nih jelek. Ada nggak kayak gini? Oh banyak guys. Banyak banget ya. Lalu sekarang 20. Banyak ngomong, sedikit kerja. Nah banyak orang itu dia posting kemana-mana. Dia foto dia lagi olahraga. Dia foto dia lagi kerja. Tapi habis dia foto dia posting selesai gitu ya. Dia cuma lihat-lihat sosial media. Dia nggak ngelanjutin kerjaannya. Maka dari itu kerjanya tuh nggak kemana-mana gitu. Ya, nggak ada yang dia lakukan. Nah, jadi fokusnya adalah coba selesaikan satu hal. Setiap hari fokus coba selesaikan satu hal. Nah, buat saya, pikiran saya adalah begini. Daripada ribet bikin video YouTube dan lain sebagainya, pakai ini, pakai itu, udah ngomong aja. Saya dapat apa yang menarik, saya ceritain, nanti diedit sedikit-sedikit, orang-orang dapat manfaat dari situ. Saya dapat pembelajaran dari situ. Ini bukan ngomongin siapa-siapa, ini ngomongin diri saya sendiri. Anda nggak mau dengerin, nggak apa-apa. Anda mau dengerin, bagus. Ya. Nah, lalu kemudian 20 udah, 21. Ya. Mulai hal baru hari ini, lalu mulai lagi hal baru besok. Lalu diulangi lagi seperti itu. Tiap hari mulai hal baru. Nah, coba ya, coba seperti itu lakukan. Orang ini akan jadi tipe orang coba-coba. Ini tuh ibaratnya gini loh. Lagi masak mie instan, ya. Baru mulai ngerebus, setengah matang tuh sudah tinggal. Ngerebus yang baru. Pertanyaan saya, mie-nya bakal jadi nggak? Padahal ini mie instan. Nggak akan jadi, guys. Nggak akan pernah kita jadi. Justru itu akan bikin kita ngumpulin kelemahan. Kita akan merasa bahwa diri kita tuh tipe orang yang udah nggak bakal selesai gua ngerjainnya.
tipe orang setengah mateng, ya. Kerja apa aja nggak bakal berhasil. Waduh, itu parah banget tuh nanam sesuatu di kepalanya. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Fokus lakukan sesuatu, kuasai sampai selesai. Nah, sekarang yang 22. Bagaimana cara bikin kita bisa miskin dengan cepat? Ya, percaya apa yang orang bilang tentang diri Anda daripada apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Jadi, terlalu banyak dengerin orang lain bilang apa. Boleh sesekali kita dengerin orang, asal orangnya kompeten. Orang ini ngerti kepribadian, dengerin. Orang ini psikolog, dengerin. Orang ini bisa baca tulisan tangan, dengerin. Orang ini bisa feng shui, dengerin. Tapi dirangkum, mana yang memang benar-benar dan Anda bisa pakai. Jangan kemudian 100% Anda telan bulet-bulet. Ya, dia bilang, oh Anda ini pemalas, hokinya kecil, wah nasib Anda sial, ya seumur hidup sampai mati Anda susah. Aduh. Bos, banyak orang di YouTube, dia cerita bahwa, gua dulunya miskin guys. Ya, banyak nggak kayak gitu? Sekarang, wah crazy rich. Nah, artinya apa? Bisa. Selama Anda percaya pada diri Anda sendiri. Ya, 23. Mulai bikin kesalahan, lalu tunggu. Ya, tunggu, terus ulangi. Bikin kesalahan, tunggu, dibiarin aja, terus ulangi. Nah, contoh misalnya, salah mulai bisnis, salah cari mentor, lalu diulangi terus. Akhirnya apa? Dia percaya bahwa nasibnya jelek. Waduh, ini capek banget nih, ketemu orang kayak begini. Ya, dia bilang, wah nggak berhasil gue, udah. Karena dia fokus melakukan kesalahan, tetapi tidak dievaluasi dan tidak mencari mana yang benar. Tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara melakukan yang benar. Ya, dia nggak tanya yang benar, mentor, kenapa ini salah? Nggak diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, 24. Menjadi pribadi yang bisa digantikan. Ya, 24. Menjadi pribadi yang bisa digantikan. Jadi, coba bayangkan. Kalau semua cari kerja itu gampang, cuma modal gelar, semua orang bisa kerja. Tapi ternyata tidak. Karena ada banyak sekali orang lulus saat ini. Yang setiap hari banyak lulusan sarjana. Nah, maka dari itu apa? Belajar hal yang orang lain tidak bisa. Ya, lalu apa? Lakukan lebih baik. Sedikit aja lebih baik. Sedikit aja hal yang orang lain tidak bisa, kita bisa, lalu lakukan sedikit lebih baik, itu akan bikin kita dikejar orang sekampung untuk kerja bareng saya. Ya, itu. 25. Temukan sesuatu yang berhasil dan berhenti. Jangan dilakukan lagi, ya. Ternyata sesuatu ini bisa menghasilkan buat Anda. Anda stop. Ada tagihan, mau berobat, mau biaya orang sekolah. Tapi Anda tahu nih, misalnya pemasukan Anda dari gaji. Udah Anda stop. Anda milih nggak kerja dengan sengaja. Ada nggak? Ada. Banyak banget, ya. Jadi banyak orang itu sebenarnya tahu apa yang mereka harus lakukan untuk mencapai goal mereka. Tapi mereka memilih untuk tidak melakukan. Ya, mau make money nggak? Mau. Oke, kalau begitu mulai sebar link affiliate. Tapi saya gaptek, nggak usah tapi. Kalau mau ya lakukan. Nggak apa-apa gaptek, terima aja kalau gaptek, tapi berusaha melakukan. Ya, waduh kontennya kok semua orang mukanya sama, Pak Kris semua gitu ya. Karena saya kasih satu konten, mereka boleh pakai gitu ya. Ya udah, belajar bikin konten sendiri. Oh, di mana? Udah saya ajarin juga. Ya, nah itulah makanya kalau misalnya teman-teman mau belajar affiliate, bisnis affiliate, kita bantu, kita bimbing. Nah, lalu 26. Mulai pekerjakan orang bodoh. Wah, ini cepet banget nih bikin kita miskin. Ya, waktu kita lagi penting, gawat, darurat, butuh masukan, ternyata orang yang kita pekerjakan bodoh semua. Masukannya kacau semua, nabrak kemana-mana. Ya, nah itu. 27. Merasa selalu benar, tahu segalanya. Jadi nggak mau dengar orang lain. Ya, orang sukses itu haus banget untuk belajar dari orang lain. Nah, ini yang nggak sukses ini, wah dia tutup telinga. Dia nggak mau dengerin. Baca buku, wah nggak usah. Sok pintar yang bikin buku itu. Ya, nah jadi orang sukses itu ingin tahu pengalaman orang lain. Mereka merasa bahwa mereka tuh masih harus banyak belajar. Ya, nggak pernah dia benar. Dia tahu walaupun dia benar. Dia berusaha untuk menilai orang lain punya pandangan itu seperti apa. Ya, itu 27. Jangan merasa selalu paling benar. Coba dengerin dulu. Dan terakhir, 28. Ini sebetulnya paling simple, tapi banyak orang nggak sadar dia melakukan kesalahan ini. Ya, kalau misalnya Anda punya uang, habiskan lebih daripada apa yang Anda hasilkan. Udah. Simple banget. Habisin. Ya, spend lebih banyak daripada apa yang Anda hasilkan. Gaya hidupnya naikin. Hari ini kalau makan, minum air putih kenyang. Terima kasih. Wah, besok-besok mintanya apa? Wine. Waduh, tiba-tiba setiap kali makan harus ada wine. Seminggu dapat extra cost 500.000 hanya untuk wine. Berapa juta tuh sebulan? Ya kan? Terus kemudian, mobil. Tadinya naik bemo bersyukur. Ya kan? Terus punya mobil bersyukur. Lah, kok tiba-tiba gaya hidupnya berubah?
Mobil masih bagus, minta ganti Pajero. Waduh. Ngapain guys? Ya, foya-foya, belanja terus-menerus. Ya, ini akan bikin Anda cepat miskin. Ya, fokusnya di situ. Nah, maka dari itu 28 cara ini, saya rasa Anda kalau misalnya Anda dengerin dari awal sampai akhir, Anda pasti akan tahu, ya ini kacau banget nih kalau dilakukan, gua pasti miskin. Ya. Dan kenapa cara ini efektif? Sekali lagi saya mau bilang kepada Anda, karena kepala kita itu isinya adalah jauh lebih cepat menemukan ancaman untuk bikin kita hancur. Ya, cepat banget dia ketemu cara untuk menghancurkan sesuatu daripada menemukan solusi. Nah, maka dari itu, ketika Anda mulai sesuatu, misalnya Anda mau bisnis affiliate misalnya, Anda mau karir, pernikahan, ya, coba dipikirkan 20 cara untuk menghancurkan bisnis affiliate saya. Nggak diapa-apain, nggak mau dengerin mentor, nggak melakukan, ya, macam-macam. Nah, coba kalau udah ketemu 20, coba Anda balikkan 20 cara tersebut. Nanti Anda akan ketemu bagaimana cara untuk menjadikan ini berhasil. Ya, nah, maka dari itu sekarang saya mau langsung to the point. Apa sih 28 cara, 28 aturan yang bisa Anda pakai untuk mereprogram pikiran Anda supaya Anda bisa berhasil, ya. Cepat aja, 28. 1. Mulainya hari ini, guys. Ya, mulainya hari ini. Segera mulai. Hari ini, bukan nanti. Hari ini, sekarang. Kedua, baca buku lalu terapin ilmunya. Baca buku, terapin ilmunya, ya. Ketiga, minta nasihat untuk jadi kaya dari orang kaya, bukan dari orang miskin. Minta nasihat dari orang kaya. Keempat, cari pasangan yang bikin kamu tuh merasa luar biasa ketika lagi ngerjain sesuatu. Dia support, ya dia bantuin. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tapi auranya positif buat kita. 5, setelah gagal, coba lagi. Ya, anakku selalu tak bilangin begitu. Gagal, coba lagi. Nggak apa-apa. Akhirnya dia bilang, "Papa ngapain? Kenapa kok marah-marah?" "Iya, kalah." Misalnya kayak gitu. "Waduh, main game kalah." Misalnya gitu ya. "Nggak apa-apa, Papa. Coba lagi." Wah, semangat saya. 6. Kalau dunia nggak adil, terima. Lalu mulai sesuaikan tindakan kita. Ya, sesuai dengan yang nggak adil tadi. Bagaimana cara kita bisa menang dari situ. 7. Jangan pernah salahkan keadaan. Ya, berterima kasihlah justru pada keadaan karena dia udah bikin kamu jadi seperti sekarang. Kuat, dewasa, mampu berpikir dengan benar. Ya, 7. 8. Stop mengeluh. Mulai coba lakukan sesuatu, guys. Coba cari sesuatu yang bisa dilakukan dan selesaikan. Ya, 9. Jangan berharap ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita, guys, kecuali diri kita sendiri. Ya, gak ada orang lain, diri kita, guys. Dah. 10. Hargai pendapatmu lebih tinggi daripada omongan orang lain. Nah, kadang-kadang ini bikin kita jadi kayak sombong, tapi enggak. Jangan mau dengerin omongan orang lain. Kita bodoh, kita nakal, kita nggak bisa sukses. Buang jauh-jauh. Nah, yang kayak begitu. Ya. 11. Carilah ketidaknyamanan. Karena kita akan berhasil justru dari situ. Ya. 12. Selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, kalau diminta 10, kasih 11. Coba. Ya. Bagaimana caranya otot kita terbentuk? Kejar target. Ya, 25 repetisi. Oh, ternyata bisa 30. Wah, kuatnya cepet banget. 13. Bikin janji, lalu diwujudkan. Bikin janji, lalu diwujudkan. Ini penting banget. 14. Jangan tunggu kondisi yang sempurna. Ya, jangan tunggu kondisi yang parah, yang buruk. Tapi coba kita lakukan ketika kondisinya apapun itu, lakukan yang terbaik. Ya, walaupun itu kondisi parah, kondisi buruk, lakukan. Dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Coba aja. Ya, 14. 15. Hindari mengerjakan hal yang tidak penting. Fokus pada yang penting dulu. Lupakan yang lain. Udah. Yang penting mana? Lakukan. Yang lain nanti aja. Ya, biasanya tiba-tiba ada yang ngerjain yang nggak penting itu. Kita lakukan yang penting dulu. 16. Katakan Anda akan mulai sesuatu, lalu mulai lakukan. Saya mau melakukan sesuatu, lalu mulai lakukan. Udah. Nggak usah mikir. Hasilnya gimana? Ada yang nonton nggak video-video saya? Konten saya bagaimana nasibnya? Udah, nanti aja. Lakukan aja. Ya. 17. Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Paham ya? 18. Lakukan yang terbaik. Dan coba buat di atas rata-rata supaya bisa berhasil. Ya. Kalau bisa, fokusnya adalah supaya lebih baik dari diri kita yang kemarin. Udah itu aja. Ya, fokusnya itu aja. 19. Ngomongnya dikit, lakukan lebih banyak. Ya. Do less, action more. Ya. Talk less, action more. Do more. Ya. Talk less, do more. Oh ya, itu ada ya iklannya. Makanya kok rasa familiar. 20. Mulai hal baru hari ini dan fokus pada hal tersebut. Ya,
Fokus sampai kita tuh bener-bener nguasain. Sampai pikiran kita tuh merasa bahwa, wih saking jagonya kita ini, gue sampai bosan bikin ini, nggak pernah melakukan kesalahan. No miss. Wah, jago banget. Nah, itu. Lakukan itu. Daripada terus mulai sesuatu yang baru. Nggak bisa jadi kita nggak sukses. Ya. Nah, lalu 21. Jangan percaya apa yang orang lain katakan melebihi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, guys. Ya. 22. Jadilah tidak tergantikan. Ya, jadilah tidak tergantikan. 23. Temukan sesuatu yang bekerja secara efektif dan jangan berhenti melakukannya. Ya, kalau udah tahu ini bisa make money, do it again and again. 24. Terus lakukan itu sampai Anda bosan karena Anda merasa udah pinter banget nih gue bikinnya. Ya, lakukan terus, repetisi terus. 25. Pekerjakan orang pintar, guys. Ya, cari yang pintar. Ya, walaupun mungkin dia nggak pintar keuangan, mungkin dia jago banget dalam hal administrasi, pembukuan. Udah, nggak apa-apa. 26. Asumsikan kalau kamu tuh selalu salah. Ya, coba dengar pendapat orang lain juga. 27. Mau belajar. Dan terakhir 28. Yang paling simpel. Ketika Anda menghasilkan uang, belanjakan lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Nah, dengan cara ini guys, saya harap teman-teman Anda bisa mulai tahu bagaimana cara ngehack pikiran kita reprogram supaya jadi jauh lebih baik. Dan kalau seumpama Anda nonton video ini sampai selesai, dan Anda mau, gimana Pak caranya saya bisa dapat sumber income baru? Ya, siapa tahu bisa dari bisnis affiliate. Nah, Anda coba untuk komen mau affiliate. Ya, lalu saya akan posting linknya di deskripsi, karena saya lagi ada campaign, bagaimana cara Anda bisa bayar cicilan rumah Anda. Cicilan apapun Anda, ya cicilan apapun itu, lewat komisi affiliate. Dan hari-hari ini udah mulai kelihatan. Teman-teman udah mulai terima. Ya, ada yang cuma 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, 2 juta, sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Tambahan guys, modalnya kecil banget. Ya, kecil banget. Dan kita training dari 0 sampai bisa. Ya, kalau Anda mau, Anda komen mau affiliate, lalu Anda cek link di deskripsi. Ya, kalau yang komen banyak, nanti saya akan posting linknya di sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda dan saya, Chris Utero.